Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Maha suci Allah, Maha agung Allah yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita dan keluarga kita, terutama nikmat iman, nikmat takwa, tawakal kita kepada Allah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tercurah kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in. Demikian pula tercurah kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak keturunan kita hingga tibanya hari kiamat. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah. Dalam satu perjalanan tarik atau thariqah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu kadang-kadang kita mengalami suatu fenomena yang amat sangat menyusahkan diri kita. Kadang-kadang amat sangat memberatkan diri kita, baik zahir maupun batin, di dalam kita melangkah menuju Allah. Kenapa demikian? Kalau kita lihat ada satu garis, yang mana garis ini adalah masa lalu, terus yang garis tengah itu adalah masa kini, dan yang garis yang sebelah sini itu adalah masa yang akan datang. Masa lalu kita hingga di masa kini kita itu terhijab, sehingga untuk melangkah di masa depan, untuk dekat dengan Allah itu mengalami kendala-kendala yang terus-menerus tanpa henti. Nah, di sini tuh ada hijab di antara masa lalu dan masa kini itu ada hijab. Hijab itu apa? Hijab itu adalah dosa-dosa dan kesalahan yang kita sandang pada diri kita masing-masing. Sehingga untuk melewati batas masa kini itu untuk masuk beribadah kepada Allah itu kok mengalami kendala. Ono sing malas, ono sing ora semangat, ono sing aras-arasen. Itu karena sebab di masa lalunya terhijab dengan dosa dan kesalahan. Masa lalu belum tentu masa lalu yang akan 30 tahun atau 20 tahun yang lampau, tidak tentu. Masa lalu 20 tahun yang lalu sudah teristighfarkan dalam satu proses perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mendekati masa kini untuk lebih dekat dengan Allah, terhijab dengan kesalahan-kesalahan kita. Nah, langkah-langkahnya itu bagaimana? Kenapa demikian? Kita buka di surat Al-Baqarah ayat 160.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Masa lalu tidak tentu melampaui batas bertahun-tahun. Minggu itu juga, minggu kemarin masa lalu, bulan kemarin juga masa lalu, 3 bulan yang lalu masa lalu, setahun yang lalu masa lalu. Dipenuhi dengan warna-warna yang menyebabkan diri kita terhijab di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dosa dan kesalahan kita. Maka cepat-cepat berbenah diri, menguatkan diri untuk mohon ampun kepada Allah. Akeh istighfare. Banyak-banyak istighfar untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, di minggu kemarin, di bulan kemarin, di tahun kemarin. Ini yang menyebabkan itu. Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya mereka, itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang taubat. Dang tobat ning ngarepe Gusti Allah, melakukan satu kebaikan perubahan pada diri kita sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan satu peribadatan sesuai dengan tingkatan mereka. Ojo dijarke wae. Jarene wis tobat marang Gusti Allah. Kumpul karo wong dolim, ya wong dolim diajak istighfar yang berkait dengan perjalanan diri kita. Diajak-ajak apa? Diajak-ajak sholat sesuai dengan kemampuan mereka. Terkadang kita melupakan akan diri kita sendiri, sehingga kita menjadi zalim karena kita menzalimi diri kita sendiri. Nah, jadi tobat, pintu gerbangnya di masa kini adalah tobat. Yo tobat, ngakek-ngakek istighfar tentang kemalasan kita, aras-arasan di dalam beribadah. Sholatnya sudah tidak awal waktu, tepat waktu, tanpa proses istighfar. Jadi kan ada sholatnya tepat waktu. Kadang-kadang sholatnya tidak tepat waktu tanpa proses istighfar. Tidak diistighfar itu Gusti. Kula telat sholat itu Gusti. Kula nyuwun pangapunten amargi kula sibuk pados maesah kagem keluargane kula kelawan niate semata-mata karena Allah. Lali. Siti kuwi dosane sih. Ya, siti. Tapi siti satu buku itu satu titik, semua akhirnya titiknya penuh. Untuk menghapus titik-titik itu kan ya rada repot. Nah, gitu. Pemenahan masalah awal waktu, tepat waktu yang berkait dengan amantu billah wa rasulillah. Aqimus shalah. Malah di situ. Ya itu perlu ditobati juga aras-arasannya itu. Kelihatannya hal yang sepele.
Kadang-kadang lupa. Proses zikir putus nyambung ya diistighfari. Kenapa kok kita zikirnya putus nyambung? Karena faktor apa? Sudah njaluk izin karo Gusti Allah apa durung? Ngoten niku. Subhanallah, Allah Akbar. Ini yang menjadikan kendala-kendala ini. Memang kita harus teliti dan jeli di dalam kita beribadah, nyedak marang Gusti Allah tuh teliti jeli mengamati tentang diri kita. Gitu. Jangan sampai dalam satu penyampaian lupa akan perintah Allah yang berkati surat Al-Baqarah ayat 44. Jangan sampai, kenapa? Kalau kita lupa menyampaikan kebaikan sehingga melupakan perintah Allah di ayat 44 surat Al-Baqarah, itu akan menjadikan hijab penutup buat diri kita sendiri. Nah, di situ. Jadi kita ada rambu-rambu dalam satu penyampaian itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita buka lagi di surat 4. Surat An-Nisa ayatnya 146. Kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan pada dirinya sendiri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Di sini. Setelah kita memperbaiki diri dalam satu proses iman, takwa, tawakal kita kepada Allah, ojo lali bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah semata-mata karena Allah. Wis ojo dicampur macam-macam. Bahwa yang kita kerjakan adalah semata-mata karena Allah. Ini saya ulang. Terkait dengan keikhlasan hati bahwa kita bisa mengerjakan demikian itu karena Allah, bukan karena asbab lain. Ini yang perlu diingat. Kok apabila di dalam satu kebaikan-kebaikan di dalam kita menjalankan peribadatan, kok ada miring-miring sidik? Karena si fulan, karena dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan diri kita tuh merasa berat di dalam melangkah untuk lebih lanjut. Apalagi melangkah di bidang tasawuf atau berma'rifat kepada Allah. Berat rasanya. Atau kalau memang benar-benar ingin merubah seseorang yang tadinya dari tembaga yang berkarat, kita harus konsekuen.
dengan jalan perbaiki mereka. Perbaiki mereka sedikit demi sedikit, didampingi mereka, sehingga tembaga yang berkarat itu sedikit demi sedikit karatnya terkikis. Ini jariyah. Apabila kita bisa demikian, ini jariyah, amal baik, amal soleh yang akan meringankan beban-beban kita. Taruhlah mungkin sebagai pijakan boleh. Dengan pijakan yang baik, maka diri kita semakin kokoh dan akan memperkokoh perjalanan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Tenang loh. Kita sepele. Nggak usah banyak-banyak. 1 orang, 2 orang. Tidak harus berpuluh-puluh gitu. Kalau berpuluh-puluh, malah dalam satu pengamatan dan pengawasan, kita berkurang. Tapi sedikit, 1 orang, 2 orang, dalam satu pengawasan, dalam satu pembinaan, nek dadi ya dadi. Nek seseorang itu dadi, sing pembinaannya juga dadi. Secara otomatis, Pak. Ini hukum alam. Di sini. Di ayat akhir, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Ojo dipikir ke hal yang lain, karena di sini tidak ada dirham. Tapi pahala yang besar itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita berbenah diri dan memperbaiki diri, jangan diberikan masalah fulus, harta, benda. Tentunya ayat ini akan berkat di surat Al-Anfal ayat 4. Wa aslahu wa bayanu, bukan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratin wa rizqun karim. Ini berlaku secara otomatis, nyambung wae ngono kuwi. Rezekine ya ana, karuniane ya ana, ketentraman hati, ketenangan hati, kedamaian hati ya ana, yang akan disandang kepada diri kita, bukan orang lain yang menyandang. Kalau diri kita sudah menyandang demikian, keluarga kita juga ikut menikmatinya kok. Keluarganya awake dhewe melu menikmati. Anak-anak kita melu menikmati. Anak-anak keturunan kita melu menikmati. Bahkan sobat karib kita juga ikut menikmati. Kenapa? Di sini akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, tawakal kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. 1 ayat lagi ya. Kita buka lagi di surat 7. Nah ini surat 7 ayat 153. Ya, seperti tadi. Dari garis tadi ini masa kini, terus ini masa lalu, ini masa yang akan datang.
dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan. Jadi masa lalunya itu dijahati gitu. Diri kita dijahati dengan diri kita sendiri. Diri kita didolimi, siapa yang mendolimi? Ya awake dhewe, ora wong liya. Jadi awake dhewe wis diapik-apik terus diorek-orek meneh. Subhanallah. Nah, ini. Jadi, dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan menetapkan tauhidnya, keimanannya. Niscaya setelah itu Tuhanmu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Welok tanah Gusti Allah. Tobat, memperbaiki keadaan. Wes nakal, belajar nakal. Belajar. Setelah itu banyak beristighfar kembali. Membersihkan dirinya di hadapan Allah. Diprok ning ngarepe Gusti Allah kelawan njaluk ngapura marang Gusti Allah akan kesalahan-kesalahan kita. Insya Allah perjalanan di masa yang akan datangnya besoknya lagi akan mengalami kebaikan dan kelancaran. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang selalu diberkahi dan dirahmati Allah. Demikian sedikit ulasan kenapa kita melangkah di dalam beribadah kok ngalami kendala-kendala, males, sholatnya sering telat. Kenapa? Karena sebab kita telah banyak mendolimi diri kita sendiri dengan perilaku-perilaku dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan di masa akan datang Allah akan melancarkan kita semua, lancar di dalam mendekatkan diri kepada Allah, lancar dunia, lancar akhiratnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kalau ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan karena zalimnya saya, banyak dosa dan kesalahan saya di hadapan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.